Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ketika masih berada di Manticore, Cheng Ho mengatakan jika tusukannya Jae-hwan terasa seperti kekuatan monster yang menghancurkan istana dalam sekali serang. Akan tetapi, Cheng Ho menyarankan agar Jae-hwan tidak terlalu sering menggunakan teknik menusuknya barusan pada sembarangan lawan. Meskipun Awakener memang bisa menggunakan kekuatan roh tanpa batasan apapun, tetapi sebagai gantinya, kekuatan itu akan memakan sedikit demi sedikit kekuatan mentalnya. Jika Jae-hwan terus-menerus menggunakan teknik tusukan kuatnya seperti tadi, maka dia pasti akan tumbang duluan ketika dalam pertarungan yang panjang. Akan tetapi, Jae-hwan sekarang tidak bisa melakukan itu karena para bajingan ini sudah berada di tingkatan yang berbeda daripada lawannya di Chaos. Jae-hwan berpikir dirinya kali ini tidak boleh menahan kekuatannya sama sekali karena dirinya harus mengalahkan mereka dalam sekali serang selagi mereka meremehkannya. Jae-hwan kemudian bersiap untuk mengumpulkan kekuatan dunianya, tapi tampaknya serangan Kanail dan Magido semakin dekat. Bersamaan dengan perubahan bentuk spirit weaponnya, Jae-hwan mulai mengaktifkan dunia unik miliknya. Seketika itu, dunia unik Jae-hwan beresonansi dengan Maverick yang membuka mulutnya dan menciptakan gelombang dunia unik Jae-hwan. Dengan sekuat tenaga, Jae-hwan mengeluarkan Five Continuous Serious Step, yang mana itu adalah tusukan yang lebih kuat dibandingkan Serious Step sebelumnya. Tusukan Jae-hwan yang mengenai Magido dan Kanail tentunya membuat mereka berdua langsung kosong dan tidak sempat melakukan pertahanan. Tusukan Five Continuous Jae-hwan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tusukan serius sebelumnya karena tusukan ini telah ditanamkan bentuk dunianya. Garam sendiri terkejut dengan tusukan kuat ini, tapi sepertinya Siren sudah diterbangkan bersama dengan Kaiman dan Cheng Ho karena dampak tusukannya tersebut. Samyung Garam mengatakan, siapa yang akan menyangka jika dia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar ini hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Garam memberitahu jika kekuatan yang dia tunjukkan ini sungguh hebat dan pantas saja dia seringkali dibicarakan oleh orang-orang di Chaos. Garam mengatakan akhirnya tiba juga seseorang yang pantas untuk bertarung dengannya, jadi dirinya berharap dia tidak akan mengecewakannya seperti sebelumnya. Dahulu kala, ada seorang Nightmare yang mendatangi 12 monark dari 12 wilayah di Greatland dan semua monark di sana menolak permintaannya tersebut, tapi dia masih tidak menyerah. Wilayah terakhir yang dia datangi adalah wilayah ke-9, di mana saat itu Mulek meminta agar Garam meminjamkan kekuatannya untuk pergi ke Mirestre. Mulek mengatakan jika dunia ini melihat keberadaan dan menilai kehidupan tidaklah normal, bahkan tidak ada tempat bagi mereka yang lemah di dunia ini. Akan tetapi, Mulek yakin jika mereka bisa merubah dunia ini jika mereka pergi ke Mirestre dan menghancurkan Nightmare pertama. Garam mengatakan pantas saja Pitch Black Monarch tidak ingin bertemu dengannya karena dia sekarang ini hanya sedang berbicara omong kosong. Garam mengatakan Greatland adalah tempat yang patut dihuni oleh orang-orang kuat dan kalau dia ingin mengubah dunia ini, maka tunjukkanlah kemampuannya. Selama 3 hari dan 3 malam, Samyung Garam dan Mulek bertarung tiada henti. Namun di akhir pertarungan mereka, Garam kalah secara telak dari Mulek dan Garam mulai mengakui kekuatan Mulek. Di akhir pertarungan, Mulek mengatakan dirinya tidak menyangka bahwa Garam adalah seorang adapter, namun itu sungguh sayang sekali. Garam merasa jika Mulek sudah sangat kuat meskipun tanpa menggunakan magic, jadi seharusnya dia memang pantas untuk menuju ke Mirestre. Setelah bertarung dengannya, Mulek pergi ke Chaos dan membentuk pasukan ekspedisi abis dengan tujuan untuk mengubah dunia ini. Akan tetapi, setelah para monark mencuri buah kebangkitan dari mereka, tidak ada lagi kabar mengenai Nightmare itu dan dunia ini tidak pernah berubah. Jae-hwan sekarang ini mencoba untuk melakukan normal stepnya pada Garam, namun sepertinya Garam merasa jika ini bukanlah serangan yang sepadan. Garam mengakui bahwa serangannya yang barusan itu memang kuat, namun serangan yang satu ini belumlah cukup untuk membuatnya mengeluarkan segalanya. Hanya dengan satu tangannya saja, Garam mampu menahan heavy step milik Jae-hwan tanpa kesulitan sama sekali. Garam memberitahu meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di tangannya, tetapi dia tidak memiliki medium untuk menggunakan kekuatannya. Seketika itu, Garam melesat ke arah Jae-hwan sambil mengatakan, bukankah dengan kekuatan seperti ini, dia seperti seorang anak kecil yang sedang bermain-main menggunakan pedang Excalibur.
Garam kemudian memberikan pukulannya pada Jaewan, tapi sepertinya Jaewan tidak mampu bereaksi secara tepat terhadap pukulannya Garam. Hanya dengan 1 kali pukulan biasa, Garam menerbangkan Jaewan hingga membuatnya harus menabrak puing-puing bangunan. Garam mengatakan agar dia segera bangun, karena dirinya tahu bahwa orang seperti dia tidak akan mudah tumbang hanya dengan sekali pukulan. Jaewan yang habis menerima pukulan telak Garam tampaknya masih berjuang untuk bangkit kembali dan memantapkan niatannya. Garam mengatakan dirinya ingin agar Castellan Gorgon menunjukkan padanya seberapa hebat dia hingga berani berkata akan mengubah dunia yang tidak pernah berubah ini. Jaewan berpikir jika orang ini lebih kuat daripada kedua mayor jenderal yang telah dirinya kalahkan sebelumnya, bahkan itu pun ketika mereka berdua digabungkan. Terlebih lagi, ketika Jaewan menggunakan suspension untuk membacanya, dia hanya memiliki pengalaman saja dan tidak menggunakan teknik khusus apapun. Jaewan berpikir kenapa dia terasa sangat kuat, bahkan pengalaman saja tidak akan mampu membuatnya menjadi sekuat ini. Jaewan yang tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Garam tentunya mencoba menyerangnya sekali lagi sambil mendekatinya karena dia ingin melihat apakah dugaannya salah. Melihat Jaewan yang asal-asalan menyerangnya, Garam memberitahu agar dia tidak mencoba bermain-main dengannya dan sebaiknya dia keluarkan kekuatan penuhnya. Jaewan yang tadinya mendekat ke arah Garam sekarang langsung menghilang dari pandangan Garam dan langsung muncul dari belakangnya. Seketika itu, Jaewan melancarkan tusukannya ke arah punggung Garam yang telah dilapisi dengan dunianya. Garam mengatakan ini sungguh mengecewakan karena dia hanya bisa menggunakan trik murahan dan Garam lalu berbalik sambil menyiapkan pukulannya. Hanya dengan sekali pukulan normalnya, Garam dapat menghancurkan tusukannya Jaewan yang telah diperkuat dengan menggunakan dunia uniknya. Jaewan tentunya sangat terkejut karena dia menggunakan serangan yang setara dengan serius Stab hanya dengan menggunakan tangan kosongnya saja. Garam yang muak tentunya mengatakan pertarungan yang sesungguhnya bukanlah pertarungan yang bisa dilakukan dengan sesuatu yang murahan seperti tadi. Seketika itu, Garam melancarkan pukulan kuatnya yang menghancurkan tanah sekaligus Jaewan yang tidak bisa menghindari ataupun menangkisnya. Jaewan benar-benar terlihat tidak berdaya di hadapan Samyung Garam hanya dengan sekali pukulan kuatnya barusan. Garam memberitahu jika serangan Spirit Power tidak akan bekerja padanya, terlebih lagi Spirit Power yang dia gunakan itu adalah sesuatu yang tidak diberikan oleh sistem. Garam mengatakan para Awakener mencoba menghancurkan dunia ini, tapi apakah mereka mengetahui sesuatu di baliknya? Garam menanyakan apakah mereka tidak pernah berpikir jika dunia ini adalah dunia unik milik seseorang dan mereka di sini hanyalah menumpang dunia mereka. Jaewan berpikir apakah benar kalau kekuatan orang ini lebih alami daripada Spirit Power dan dunia itu sendiri adalah akar dari segala kekuatan serta pria ini adalah sistem dunia itu sendiri. Jaewan kemudian menggunakan Moon Eye miliknya yang tidak lain adalah bentuk dunia unik miliknya saat ini seperti ketika dia melawan Soleil King. Garam memberitahu jika dia tetap saja menggunakan teknik tanpa dasaran seperti itu, bahkan dirinya tahu jika dunia unik tanpa ciptaan yang asli sama saja dengan kebohongan. Samyung Garam yang kesal karena Jaewan mencoba bermain-main dengannya, tentunya mendendangnya dengan sangat keras, bahkan serangan itu lebih kuat daripada tusukannya Jaewan. Jaewan yang mendapatkan tendangan tersebut tampaknya mulai kesulitan untuk berdiri kembali, belum lagi kekuatannya banyak terkuras dalam pertarungan sebelumnya. Sambil menyiapkan bola apinya, Garam mengatakan dirinya sungguh kecewa karena Awakening yang dirinya tahu bukanlah sesuatu yang lemah seperti ini. Garam kemudian melemparkan bola api tersebut seperti seorang pelempar bola baseball ke arah Jaewan dan itu membuat Jaewan sadar tidak akan bisa menghindarinya. Satu-satunya cara agar Jaewan bisa selamat dari bola api tersebut sekarang hanyalah dengan menangkisnya menggunakan Maverick. Akan tetapi serangan bola api tersebut terlalu kuat sehingga membuat kulit-kulit yang berada di tangan Jaewan harus terkelupas dan terbakar. Jaewan rasa ini tidak bisa terus dibiarkan, lalu Jaewan menghempaskan bola api tersebut meskipun harus memaksakan tubuhnya lebih keras lagi. Jaewan rasa ini sungguh sial karena momentum dari Moon Eye miliknya sama sekali tidak bekerja pada orang ini. Garam mengatakan padahal dirinya sudah sangat senang bertemu dengan musuhnya, tapi melihatnya seperti ini rasanya begitu memuakkan. Garam ingin agar Castellan Gorgon segera menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan tunjukkan dunia unik aslinya dan bukan sesuatu yang tidak memiliki dasaran seperti tadi.
Ketika memasuki 8 gerbang neraka, Jaewan menemukan peninggalan Mulok yang dinamai sebagai Record of the Abyss dan ada kisah mengenai The Stake of Awakening. Menurut aturan Awakening, kata kunci mungkin bisa beragam, namun Awakening itu sendiri terdiri dari 6 tahapan yang harus dicapai. Tahapan pertama adalah menghancurkan dunia atau keluar dari sistem, di mana Jaewan telah mencapai Dop, Understanding, dan Self-Surrendering atau Oblivion. Setelah dunia hancur, diperlukan tahapan untuk menciptakan dunia yang baru, di mana 3 tahapan selanjutnya adalah bagian kedua yaitu Genesis. Jaewan merasakan tahapan berikutnya dari Awakening telah terjadi, namun Jaewan sendiri masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan Genesis. Garam mengatakan dasar idiot, apakah dia tidak bisa menggunakan dunianya dengan benar, terlebih dirinya tidak bisa menunggu sampai Genesis dimulai. Garam mengatakan dirinya memiliki ide yang bagus karena dirinya berniat memaksakannya untuk membuka dunianya itu dan memeriksanya sendiri. Jaewan tentunya merasa ini sungguh sial karena Garam berencana untuk membunuh Siren dan yang lainnya selagi dirinya sibuk mencari apa itu Genesis. Jaewan tentunya langsung bergegas untuk menyelamatkan mereka semua, tapi tampaknya itu membuat Garam tersenyum karena ini akan jadi semakin menyenangkan. Jaewan berpikir dirinya tidak bisa membiarkan ini karena kehidupan ini adalah segalanya bagi mereka dan tidak seperti dirinya yang bisa bangkit kembali. Jaewan tidak bisa membiarkan Garam membunuh mereka seperti ini karena dunia ini adalah satu-satunya dunia yang mereka miliki. Jaewan dengan berani menghadang serangan bola api Garam menggunakan sisa tenaganya, tapi itu membuat Siren menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Namun karena Jaewan harus menahan serangan Garam tersebut, tampaknya Jaewan akan terluka parah karena dampak serangan tersebut. Di tempat Pleasure Palace tentunya jadi semakin kacau karena serangan Garam yang terlalu kuat untuk ditahan oleh Jaewan sendirian. Siren yang hampir saja pingsan tentunya bertanya-tanya apa yang barusan terjadi dan apakah orang-orang itu selamat dari serangan tersebut. Tapi setelah melihat dari balik puing-puing bangunan, Siren sangat terkejut dengan posisi Jaewan yang menahan serangan tersebut agar serangan tersebut tidak dapat mengenai mereka. Setelah menahan serangan tersebut, Jaewan tampaknya mulai mengerti apa itu Genesis sebenarnya karena itu mengacu pada dunia seseorang. Satu-satunya dunia di mana mereka tumbuh dewasa dengan orang tua mereka, pergi ke sekolah, menangis, tertawa, sedih, depresi, semua ingatan itu adalah bagian dari dunianya. Jaewan yang dulu tidak pernah memiliki keraguan atas dunia yang dirinya tinggali, karena sistem dunia terbentuk atas kepastian tersebut. Oleh karena itu, yang diperlukan untuk memulai Genesis adalah pengakuan atas dunia miliknya sendiri untuk menjadikan dunia ini menjadi kenyataan dan bukannya ketidakpastian. Kepercayaan adalah satu-satunya bentuk dari pengakuan yang kuat, dan untuk menciptakan dunia yang baru, dirinya membutuhkan kepercayaan yang sangat kuat. Dengan begitu pula, dirinya tidak bisa melakukannya seorang diri, karena dirinya juga harus meyakinkan dirinya di masa lalu untuk percaya dan membangun dunia tersebut. Garam yang tidak bisa menunggu terlalu lama tentunya bersiap untuk memberikan serangan lanjutannya pada Jaewan. Akan tetapi, Jaewan saat ini masih belum bisa meyakinkan masa lalunya, terlebih mereka berkata mereka tidak memiliki alasan untuk membantunya. Jaewan berpikir kalau dirinya tidak bisa meyakinkan dirinya di masa lalu yang sekarang ini berada di dalam ingatannya, berarti dirinya tidak perlu memaksakan mereka. Jaewan berkata kalau mereka tidak ingin menolong ataupun membantunya, maka sebaiknya mereka hanya saja dari dalam pikirannya. Berlanjut di dalam Pleasure Palace, di mana Jaewan saat ini masih dibantai oleh Samyung Garam karena masih belum bisa memanifestasikan dunianya. Jaewan benar-benar tidak bisa berkutik dari serangan Garam yang tiada ampun mengajarnya bahkan ketika dirinya mencoba mewujudkan dunianya. Samyung Garam benar-benar terlihat tidak memberikan waktu bagi Jaewan untuk berpikir, bahkan dia sekarang malah semakin brutal menghajar Jaewan. Jaewan yang terkena pukulan Garam tampaknya hanya bisa menahan serangannya, namun itu pun tidak membuat Jaewan terhindar dari dampak pukulannya. Sebagai penjelasan, tahap Oblivion hanya membuat dunia unik Jaewan terlihat seperti sebuah ilusi yang nyata, namun Genesis adalah membuat pandangan dunia Jaewan menjadi sebuah realita. Garam mengatakan apakah hanya segini saja yang bisa dia lakukan sebagai seorang Awakener yang ingin mengubah dunia ini. Garam menanyakan apakah dia sudah kelelahan hanya dengan menerima beberapa pijatan darinya, tapi sudah tidak berdaya seperti ini.
Bayangan Jaehwan mengatakan apakah dia ingin mati di tempat seperti ini setelah apa yang telah dirinya lalui dan merasakan neraka keputusasaan. Bayangan Jaehwan mengatakan jika dia sampai mati di sini, maka mereka semua juga akan ikut mati bersama dengannya juga. Bayangan Jaehwan mengatakan mereka sudah sampai sejauh ini, namun apakah dia sudah menyerah hanya karena dia tidak bisa menciptakan dunianya? Bayangan Jaehwan menanyakan apakah dia sudah lupa dengan semua rekan-rekannya yang telah mempercayakannya untuk melihat akhir dari dunia ini. Bayangan Jaehwan tidak ingin dia membuat keputusan yang bodoh dan melarikan diri dari kenyataan. Bayangan Jaehwan mengatakan bukankah dia sudah merasakan berbagai macam keputusasaan, tapi apakah dia akan menyerah hanya karena tidak mampu melawan orang ini? Garam mengatakan padahal dirinya mengira dia akan bertahan lebih lama lagi, namun sungguh sayang jika dia menyerah sampai di sini. Namun bersamaan dengan itu, Garam dan bayangan masa lalu Jaehwan sangat terkejut melihat Jaehwan yang sudah bangkit kembali. Jaehwan menanyakan memangnya apa yang sungguh disayangkan, padahal dirinya hanya sedang mengantuk saja karena sedikit kelelahan, dan ini masih belum berakhir. Bayangan Jaehwan mengatakan mereka sudah tahu bahwa orang ini adalah bajingan yang lebih gila daripada siapapun dan mungkin memang sudah waktunya bagi mereka. Bayangan masa lalu Jaehwan mengatakan kali ini saja mereka akan mempercayai dunia yang akan dia buat, jadi jangan sampai kalah dari orang itu. Garam yang melihat Jaehwan bangkit kembali tentunya jadi semakin bersemangat karena orang ini tidak akan mudah mundur melawannya. Bayangan masa lalu Jaehwan yang sudah mempercayai dunia yang akan dibuat oleh Jaehwan tentunya mulai melebur seperti abu dan masuk ke dalam tubuhnya Jaehwan. Seketika itu, Jaehwan meretakkan dunia yang mereka tempati dan membuat tempat pertarungan Garam dan dirinya menjadi dunia miliknya. Retakan dunia itu terasa seperti dua dunia yang berbeda yang akan pecah dan menjadi sebuah dunia yang baru. Garam tentunya sangat terkejut karena Castellan Gorgon itu mampu mencapai atau membuka genesis miliknya dalam keadaan yang sedang terdesak seperti sekarang. Siren sendiri juga terkejut karena Jaehwan sudah bisa membuka genesis bahkan ketika dia sedang dalam keadaan terdesak. Tidak jauh berbeda dengan dunia unik Jaehwan sebelumnya, di mana dunia unik Jaehwan adalah sebuah tempat yang hancur dengan mata yang selalu mengawasi. Tahapan keempat awak gending adalah kekuatan untuk mengubah sesuatu yang fana menjadi nyata, kekuatan untuk mengubah kepercayaan menjadi realita. Tahapan keempat adalah kelanjutan dari Oblivion, di mana Jaehwan bisa mewujudkan kekuatannya dalam bentuk fisik yang sesungguhnya. Tahapan awak gending keempat sendiri dikenal sebagai teori, dan sekarang Jaehwan bisa menciptakan sebuah senjata yang terbuat dari dunia uniknya itu sendiri. Garam menanyakan apakah itu adalah dunianya, tapi rasanya itu sangat cocok dengan kata berakhir atau tamat, dunia di mana semuanya hancur. Garam mengatakan jika dunia uniknya itu sangatlah menyedihkan, karena hanya ada sebuah dunia yang terlahir untuk menghancurkan dunia lainnya. Akan tetapi, Garam memberitahu hanya dengan membuka genesisnya saja, hasil pertarungan ini tidak akan berubah sama sekali. Garam kemudian melancarkan pukulan kuatnya kepada Jaehwan, tetapi Jaehwan masih bisa menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya yang dia buat menggunakan dunianya. Serangan kuat Garam tampaknya berhasil dihadang dengan baik oleh Jaehwan, dan terlihat jika kekuatan serangan tersebut hanya dapat menghancurkan area di sekitarnya saja. Garam mengatakan ini baru yang namanya pertarungan dan bukanlah pembantaian seperti sebelumnya. Garam ingin agar Castellan Gorgon tidak mengecewakannya sekali lagi dan keluarkan semua kekuatannya. Seketika itu, benduran demi benduran serangan Jaehwan dan Garam terdengar sangat keras, bahkan pergerakan mereka berdua hampir saja tidak bisa dilihat. Garam yang beradu serangan dengan Jaehwan mengatakan ini sungguh menyenangkan, rasanya seperti dirinya bertarung kembali melawan Nightmare ribuan tahun yang lalu. Garam berterima kasih pada Castellan Gorgon yang sudah membuatnya merasakan nostalgia dalam melawan musuh yang pantas. Akan tetapi, Garam sudah tidak memiliki banyak waktu untuk meladeninya, jadi mereka harus segera mengakhiri pertarungannya. Seketika itu, Garam menarik baju Jaehwan sembari membuat Jaehwan terus terseret dan menabrak beberapa reruntuhan Pleasure Palace. Tidak hanya itu, Garam juga membuat Jaehwan terlempar sampai membuatnya hampir menabrak pilar istana kebangkitan. Jaehwan tentunya tidak akan membiarkan dirinya menabrak pilar seperti sebelumnya, tapi sepertinya Garam langsung menyusul Jaehwan sembari menyiapkan pukulannya. Jaehwan yang tidak ingin tinggal diam tentunya menggunakan tusukannya untuk menahan serangan tersebut.
Hanya dengan benturan antara pukulannya Garam dan tusukannya Jaehwan, sebuah ledakan dahsyat langsung terjadi di tempat mereka bertarung.